Pasca erupsi Gunung Api Ruang kemarin, kondisi jalan di Pulau Tagulandang masih tertutup abu vulkanik. Beberapa bangunan juga rusak terdampak letusan. Gunung Api Ruang pada Rabu pagi masih mengeluarkan kepulan asap putih. Pantauan kondisi Pelabuhan Tagulandang tertutup abu vulkanik tebal. Selain itu di area jalan utama juga berbahaya untuk dilewati. Sejumlah bangunan rumah maupun fasilitas pemerintahan juga terpantau rusak. Sementara proses evakuasi keluar Pulau Tagulandang masih terus berlangsung. Pemerintah Kabupaten Kepulauan akan membawa semua warga yang ingin evakuasi keluar pulau. Kita tidak bisa membatasi. Orang kalau sudah panik, itu tidak perlu orang tanya lagi mau kemana. Jadi intinya kesiapan dari misalnya di Siau untuk menerima pengungsian dari Tagulandang ke sini. Begitu pula kami juga sudah koordinasi dengan Pak Asisten 1, apabila ada warga yang ke Manado tentunya akan difasilitasi oleh Pemprov Sulawesi Utara. Dampak erupsi Gunung Ruang, warga di wilayah terdampak akan dievakuasi. Kini status Gunung Ruang naik dari waspada ke awas. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro akan mengevakuasi warga di Pulau Tagulandang yang masuk radius 6 km dan terdampak lontaran abu vulkanik dan juga lava pijar ke Pulau Siau dengan menggunakan kapal feri milik pemerintah. Proses evakuasi warga di Pulau Tagulandang kini tengah berlangsung. Warga dibawa dari sejumlah titik di Tagulandang menuju Pelabuhan Minanga dan dari sana akan dibawa dengan kapal feri ke Pulau Siau. Tadi juga Pak Gubernur sudah telepon berita langsung. Jadi antisipasi ini pengungsi-pengungsinya akan mau ke Siau. Oleh karena itu langsung rapat dengan seluruh perangkat daerah membagi tugas, menyiapkan kurang lebih ada 8 titik untuk dijadikan tempat pengungsian sementara, baik yang ada di Siau Barat dan di Siau Timur, dan masing-masing sudah dibagi kepada perangkat daerah untuk hari ini langsung membersihkan, termasuk menyiapkan makan kalau memang malam ini ada pengungsi. Ribuan masker dibagikan kepada warga mengantisipasi debu dampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Sitaro. Letusan juga membuat pemerintah kabupaten memperpanjang masa tanggap darurat. Sebanyak 1.250 masker dibagikan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bolaang Mongondo kepada setiap kendaraan roda 4 dan roda 2 yang melintas di Jalan Trans Sulawesi. Selain membagikan masker, petugas juga mengimbau agar warga membatasi aktivitas di luar rumah. Hal ini sengaja dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran gas SO2 atau sulfur dioksida, dampak abu vulkanik yang diakibatkan erupsi Gunung Ruang yang terjadi di Pulau Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Abu vulkanik dampak dari erupsi Gunung Api Ruang yang terjadi di Tagulandang, Kabupaten Sitaro. Hari ini pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah membagikan masker bagi masyarakat yang melintas di pusat kota Lolak, Bolaang Mongondo. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro memperpanjang status masa tanggap darurat pasca erupsi Gunung Api Ruang yang terjadi. Status Gunung Ruang naik dari level siaga menjadi awas. Perpanjangan status tanggap darurat hingga 14 Mei mendatang. Warga di Pulau Tagulandang yang kini berada di posko pengungsian akan dievakuasi ke Pulau Siau dengan menggunakan kapal KM Lohoraung. Setidaknya ada 8 titik yang akan disediakan pemerintah untuk pengungsian warga dari Pulau Tagulandang. Warga juga diimbau untuk tidak beraktivitas di radius 7 km dari puncak Gunung Ruang. Minggu yang lalu, daerah pengungsian, titik pengungsian utama ini tidak terdampak oleh lontaran batu pijar. Akan tetapi pada erupsi kali ini itu terdampak lontaran batu pijar sehingga PVMBG menaikkan atau memperluas radius dari puncak gunung yang harus dikosongkan oleh masyarakat menjadi 7 km. Sementara itu, akibat erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Sitaro, Bandara Internasional Samratulangi Manado ditutup sementara. Waktu penutupan operasional bandara masih terus memperhatikan perkembangan erupsi Gunung Ruang.
Dampak penutupan operasional bandara pada Selasa kemarin menyebabkan 18 penerbangan internasional dan domestik ditunda. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui dampak letusan Gunung Ruang, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Jufri Kasumbala di Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara. Jufri, hingga saat ini bagaimana dengan status Gunung Ruang yang saat ini memasuki level awas? Lalu apa saja langkah dari pemerintah, terutama mengevakuasi warga dari Pulau Tagulandang? Iya, Juno dan juga saudara, kami laporkan bahwa hingga saat ini untuk aktivitas kegempaan Gunung Api Ruang pasca dinaikkan dari level siaga ke awas dan masih bertahan di level awas. Informasi yang kami terima memang ada penurunan aktivitas kegempaan, namun masih ada intensitas lemah untuk guguran lava keluar dari kawah utama Gunung Api Ruang. Dan sampai saat ini belum ada perubahan terkait dengan rekomendasi untuk larangan warga beraktivitas. Memang sebelumnya pada status awas warga dilarang beraktivitas di radius 6 km. Namun PVMBG kembali menaikkan karena lontaran batu pijar itu cukup menjauh menjadi 7 km, maka di area 7 km itu seharusnya disterilkan di Pulau Tagulandang. Dan hingga saat ini warga masih dilarang sebenarnya untuk beraktivitas. Meski begitu, kami memantau bahwa masih ada saja warga yang masih saat ini beraktivitas di radius yang dilarang di Pulau Tagulandang, Juno. Jufri, untuk saat ini memasuki tanggap darurat dan juga akan diprediksi akan mencapai pada pertengahan Mei. Lalu seperti apa upaya dari pemerintah agar pengungsian dan juga tidak ada larangan atau ada larangan untuk mendekati area tempat tinggal mereka hingga saat ini? Iya, saat ini pemerintah sementara melakukan proses evakuasi warga terdampak di Pulau Tagulandang untuk dibawa ke pulau-pulau lainnya yang aman, yang masih ada di Provinsi Sulawesi Utara. Beberapa titik yang disediakan adalah Kota Bitung, Kota Manado, dan juga Pulau Siau yang merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Sitaro. Sebelumnya, Juno, pemerintah telah menyediakan 8 titik khusus di Pulau Siau karena jaraknya begitu dekat dengan Tagulandang, maka dirasa lebih cepat mobilisasi ke Pulau Siau. Dari 8 titik ini kami memantau pasca kedatangan warga semalam, sekitaran 286 warga menggunakan KM Lohoraung, dan sampai pagi ini bahwa beberapa titik pengungsian atau shelter yang disediakan masih kosong. Ini disebabkan karena warga lebih nyaman memilih tinggal bersama kerabat dan keluarga di Pulau Siau dibanding tinggal di lokasi pengungsian. Saat ini pemerintah juga berusaha mengedukasi dan mendata di mana-mana saja warga tinggal di rumah keluarga, karena pemerintah akan memberikan sejumlah bantuan serta bahan makanan. Ini menghitung dari jumlah warga yang mengungsi di Pulau Siau, maupun di saat ini pemerintah berusaha bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mendata warga yang berada di luar Kabupaten Kepulauan Sitaro. Di sana nanti, Juno, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara akan membantu mengcover untuk kebutuhan warga yang keluar dari Kabupaten Kepulauan Sitaro. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV, Jufri Kasumbala dari Kepulauan Sitaro, Sulawesi Utara.